menunggu beberapa jam, akhirnya pintu ruang operasi pun dibuka juga. Kinarah langsung berdiri, menatap sang dokter yang mengangguk, dan mengatakan kalau semuanya berjalan dengan baik. Tak pernah ia merasa begitu bahagia setelah mendapatkan pernyataan cinta dari suaminya dan keberhasilan operasi sang kakak. Melihat sang kakak sudah dipindahkan ke ruang inap membuatnya semakin semangat. Tak lama lagi sang kakak sadar dan mereka akan mulai bercerita dan melepaskan rasa rindu yang sudah lama terpendam. Kakaknya yang selalu berbaring di dalam ruangan pasti sangat merindukan dunia luar. Terima kasih, lirik Kinarah memeluk sang suami. Semua bagaikan mimpi baginya. Bahkan semua ini tak pernah terlintas dalam benaknya. Benar-benar seperti mimpi. Terima kasih sayang. Rehan membalas pelukan itu dengan hangat sembari mengelus lembut rambut Kinarah. Apapun untukmu. Kinarah melepaskan pelukannya, lalu berterima kasih pada Dr. Leo yang sudah banyak berpartisipasi dalam pengobatan sang kakak. Setelah itu, Kinarah pun berterima kasih pada Dr. Andre yang sedari tadi hanya diam dan memperhatikan. Terima kasih dokter, ucap Kinarah tersenyum penuh haru. Terima kasih karena sudah menjaga kami. Terima kasih karena sudah merawat kakak dan aku. Terima kasih sudah mau membantu biaya pengobatan kakak. Mau aku bagaimanapun, aku pasti tidak akan bisa membalas jasamu. Kau adalah sosok kakak laki-laki yang sangat sempurna bagiku. Lanjut Kinarah menatap Dr. Andre dengan tatapan sendu. Melihat sang istri terlalu lama menatap laki-laki lain, ingin rasanya Rehan menarik tubuh istrinya itu dan memeluknya agar tak menatap laki-laki lain selain dirinya. Tapi ia sadar ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaruh rasa cemburu. Walau sebenarnya ia sangat cemburu sekarang, terlihat dari tangannya yang mengepal serta raut wajahnya yang tak bersahabat. Sama-sama, Dr. Andre membalas dengan senyuman manis khasnya. Sayang, kau sudah lama berdiri, kau harus istirahat juga. Setelah Rehan menarik sang istri agar hanya menatapnya seorang saja. Iya sayang, kabari kami jika Nona Kanaya sudah sadar dokter, di tasdif yang langsung diangguki oleh Dr. Leo. Rehan pun membawa Kinarah untuk pulang sebentar sebelum Kanaya sadar. Ada baiknya jika Kinarah istirahat dulu. Wanita itu sudah terlihat lelah seharian ini. Terlihat dari wajahnya yang pucat, tapi senyumannya tak kunjung pudar. Aku bahagia, diri Kinarah memeluk sang suami. Kini mereka sudah berada di luar, berada di mobil. Aku senang jika kau bahagia, sahut Rehan mencium kening sang istri. Terima kasih sayang, mau berapa kali kau berterima kasih? Telingaku sudah hampir tersumbat mendengar kata-kata itu. Kinarah tertawa kecil, lalu mengelus wajah tampan suaminya. Aku mencintaimu, aku juga. Biarlah senyum itu mengembang sekarang. Itu adalah sedikit belas kasih dariku, tapi kupastikan nanti kalau kau tak akan bisa tersenyum lagi. Bahkan kau akan lupa bagaimana caranya tersenyum seperti hari ini. Sesampainya di rumah, Rehan meminta Kinarah untuk segera masuk ke kamar dan beristirahat. Rehan juga berjanji nanti sore mereka akan datang kembali ke rumah sakit untuk melihat Kanaya. Mau kemana? Tanya Kinarah saat ia sudah berbaring dengan mata yang hampir terpejam. Aku kira kau sudah tidur, ucap Rehan kembali duduk saat sang istri memegang tangannya ketika ia hendak berdiri. Mau kemana? Tanya Kinarah pelan. Ke ruang kerja, jawab Rehan kembali mengelus kepala Kinarah dengan lembut agar istrinya itu tertidur. Tak membutuhkan waktu yang lama, Kinarah memang sudah mengantuk pun tertidur.
terbukti dari pegangan tangannya yang mengendur. Mimpi yang indah sayang. Rehan mencium kening Kinara, lalu perlahan beranjak dari tempat duduknya. Ia harus segera membahas masalah yang bertubi-tubi dihadapinya bersama dengan Steve di ruang kerjanya. Sesampainya di ruang kerja, Steve yang memang sudah ada di sana pun langsung berdiri ketika melihat sang tuan sudah datang. Bagaimana? Tanya Rehan duduk di hadapan Steve yang sudah ikut duduk juga. Sampai detik ini belum ada pergerakan dari kedua belah pihak tuan. Apa kau yakin? Tanya Rehan menatap ke arah Steve dengan tatapan serius. Setengah yakin tuan, anak buah kita memang ada untuk mengawasi mereka, tapi bukan berarti kita bisa tahu semua apa yang mereka lakukan. Rehan menghela nafas panjang, lalu mengambil buah yang ada di atas meja. Pelayan itu, apa kau sudah menangkapnya? Tanya Rehan menatap buah apel yang ada di tangannya. Sudah tuan, saya sudah memberikan ia sedikit pelajaran dan mengirimnya ke tempat yang jauh seperti biasanya. Yang dimaksud kedua laki-laki itu adalah pelayan yang menyelipkan surat dalam potongan buah mangga. Sepertinya kita harus menunggu mereka bergerak terlebih dahulu. Menebak-nebak rencana mereka sangatlah konyol. Bisa saja mereka mengecoh kita dengan rencana A, tapi ternyata mereka menjalankan rencana B. Ucap Rehan menggenggam buah apel itu, lalu mengalihkan tatapan ke arah jendela. Baik tuan, perketat keamanan untuk Kinara dan kakaknya. Aku yakin begitu banyak orang-orang yang mengintai istriku di rumah ini dan mengintai kakaknya di rumah sakit. Tita Rehan meletakkan kembali buah apel di atas meja. Baik tuan, siapkan rumah untuk kakak Kinara. Bagaimanapun dia adalah tanggung jawabku juga, tapi aku tak ingin dia tinggal serumah denganku. Aku tak ingin perhatian Kinara teralihkan oleh kakaknya. Bukan tak mau menerima Kanaya, hanya saja Rehan sangat tak suka jika perhatian Kinara tersedot oleh orang lain, termasuk kakak dari istrinya sendiri. Baik tuan, aku ingin istirahat sebentar. Jika kau ingin beristirahat di sini, istirahatlah. Setelah mengatakan itu, Rehan pun berjalan keluar dari ruang kerjanya, meninggalkan Steve yang duduk sendirian di sofa. Kehidupan Anda memang sangat rumit, tuan. Sore harinya, Kinara sudah memakai pakaian yang bagus dan pastinya tak ribet saat sedang beraktivitas. Sayang, aku sudah menyiapkan pakaianmu, ucap Kinara saat sang suami baru saja keluar dari kamar mandi. Terima kasih, sahut Rehan tersenyum tipis, lalu mengambil pakaian yang sudah disiapkan Kinara dan memakainya. Sudah tidak sabar ya? Kinara mengangguk menatap sang suami yang tengah memakai baju. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu kakak, sahut Kinara benar-benar sangat bersemangat untuk bertemu dengan Kanaya. Ingat kondisimu sedang hamil, jangan sampai terlalu bersemangat lalu membahayakanmu dan bayi kita. Kinara langsung mengangguk dan memeluk suaminya yang sudah berpakaian rapi. Aku akan memperkenalkanmu pada kakakku. Pasti dia sangat senang kalau tahu adiknya menikah dengan laki-laki tampan dan baik hati sepertimu, ucap Kinara menatap sang suami dengan tatapan hangat. Rehan pun membalas pelukan itu, lalu mencium kening Kinara beberapa kali. Memangnya siapa yang tak senang beradik iparkan aku, sahut Rehan dengan percaya diri. Kinara mencium suaminya lalu mengedipkan sebelah matanya. Kau memang yang terbaik, ucap Kinara membuat Rehan tertawa. Kau juga sayang, I love you. Tuh, rumah sakit Kinara. Rumah sakit. Kinara menatap sang kakak yang juga menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Nara, panggil Kanaya, lirik. Kinara pun mengangguk lalu mendekat dan memeluk sang kakak yang hanya boleh berbaring untuk beberapa waktu. Terima kasih,
Lirik Kanaya benar-benar tak tahu harus mengatakan apa lagi selain berterima kasih pada sang adik. Semua yang ia lalui begitu sakit, bahkan ia sempat ingin mengakhiri hidupnya karena takut membebani sang adik. Namun semangat sang adik membuatnya bisa bertahan sampai sekarang. Terima kasih banyak Nara, tanpa sang adik apalah dirinya ini, hanya seorang wanita pesakitan yang mengusahakan saja. Kinara tak mampu membalas ucapan terima kasih sang kakak. Ia hanya bisa menangis bahagia karena kakaknya perlahan-lahan akan mulai sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Nara senang kakak sudah mendapatkan ginjal baru. Nara senang. Kinara mencium kening sang kakak, lalu menghapus air mata yang mengalir dari mata kakaknya. Kakak masih semangat kan untuk pemulihan? Tanya Kinara mengelus pipi Kanaya dengan lembut. Kanaya pun mengangguk. Apa alasannya untuk tak semangat sedangkan sang adik sudah bersusah payah untuk biaya operasi dan pengobatannya? Oh ya kak, aku ingin memperkenalkan seseorang pada kakak. Siapa? Tanya Kanaya bingung saat Kinara membawa seorang laki-laki yang sering ia lihat namun tak ia ketahui siapa itu. Dia Rehan, suamiku. Terlihat jelas raut terkejut di wajah pucat Kanaya, namun setelahnya ia pun tersenyum tipis. Dia yang membantu membiayai operasi kakak dan pengobatan kakak selama ini. Lanjut Kinara semakin membuat Kanaya terkejut. Kau sudah menikah ternyata, ucap Kanaya pelan. Dan aku sedang hamil sekarang. Bertambah lagi keterkejutan Kanaya. Benar-benar sebuah berita yang membuatnya terkejut. Kau hamil? Tanya Kanaya menatap perut sang adik yang memang sudah terlihat sedikit menonjol. Apa ini kado untuk kesembuhan kakak? Tanya Kanaya dengan berlinang air mata. Melihat wajah adiknya yang bahagia membuatnya terharu. Apalagi melihat suami Kinara yang terlihat sangat mencintai adiknya itu. Iya, kakak sangat senang mendengarnya. Kanaya menatap suami Kinara yang tak lain adalah Rehan dengan tatapan hangat. Terima kasih untuk semuanya Tuan. Rehan pun tampak tersenyum ramah lalu mengangguk. Aku keluar sebentar ya sayang, kau mengobrollah dengan kakakmu, ucap Rehan saat ponselnya bergetar. Sebelum pergi keluar, Rehan menyempatkan diri untuk mencium pipi Kinara terlebih dahulu. Dia terlihat sangat mencintaimu, ucap Kanaya saat Rehan sudah keluar dari ruang inapnya. Aku juga sangat mencintainya. Kinara kembali duduk di samping ranjang sang kakak, lalu menggenggam tangan Kanaya. Nanti kalau kakak sudah benar-benar sembuh, ceritakan pada kakak bagaimana awal pertemuan kalian ya, ucap Kanaya membuat senyuman Kinara langsung pudar. Menceritakan awal pertemuan itu bukanlah ide yang bagus, karena pertemuannya dengan Rehan bukanlah hal yang menarik, bahkan terbilang sangat buruk. Kenapa? Tanya Kanaya saat menyadari ekspresi sang adik yang sedih. Kinara langsung menggeleng dan kembali tersenyum. Nanti kalau kakak sudah sembuh, kita akan bercerita dari pagi sampai sore, ucap Kinara semangat. Oh ya, apa kau masih bekerja? Tanya Kanaya penasaran. Tidak kak, jawab Kinara meremas dressnya. Ia takut sang kakak tahu dan kecewa dengan kebenaran yang menyakitkan dalam hidupnya. Baguslah kakak senang kalau nanti kakak sudah sembuh, kakak akan mencari pekerjaan untuk mengganti uang suamimu. Kakak ini bicara apa sih? Siapa yang meminta diganti? Suamiku menolong dengan ikhlas. Dia tak akan mau menerima uang dari kakak. Dia sangat kaya, saut Kinara pura-pura kesal karena ia pun tertawa pelan mendengar itu. Kita lihat saja nanti. Oh ya, mengenai pernikahanmu, bagaimana dengan Andre? Tanya Kanaya baru ingat sesuatu yang sedari tadi mengganjal dalam hatinya. Apa dia sudah tahu mengenai pernikahanmu? Lanjut Kanaya. Sudah kak, jawab Kinara tersenyum. Jawab Kinara tersenyum kecut. Pasti dia sangat terluka ya.
Dia kan sudah menyukaimu sejak lama, ucapkan Naya mengelus tangan Kinara. Mau bagaimana lagi kak, aku tak bisa membalas perasaannya. Aku sangat mencintai suamiku. Iya kakak tahu, kakak tidak akan memintamu untuk menerimanya. Kakak hanya menanyakannya saja, apa dia tahu atau tidak. Jangan sedih sayang, karena Naya merasa bersalah karena sudah bertanya hal sensitif itu. Apalagi mengingat kalau Kinara sedang hamil. Ibu hamil kan biasanya memang sensitif. Suamimu terlihat sangat mencintaimu. Itu saja sudah cukup membuktikan kalau kau bahagia dengannya. Kakak tidak akan pernah menentang itu selama kau benar-benar merasa bahagia. Kau adalah satu-satunya dunia kakak. Kakak tak ingin kau terluka Nara. Kakak akan bahagia jika kau bahagia. Lanjutkan Naya mengelus pipi Kinara, menghapus air mata sang adik. Iya kak, aku sangat mencintainya. Aku mencintainya. Suamiku yang galak dan cuek itu, saut Kinara tersenyum manis. Dia galak? Tanyakan Naya tertawa. Iya, dia galak. Kinara pun mulai menceritakan kalau suaminya alias Rehan itu galak dan cuek. Terdengar jelas kedua insan itu tertawa lepas dari ruangan tanpa mereka sadari sedari tadi. Ada sepasang mata dan sepasang telinga yang melihat dan mendengar semua obrolan di ruang rawat, di ruang inap itu. Kau sangat suka menggosipkanku ternyata, ucap Rehan pelan sembari tak henti-hentinya tersenyum karena kata-kata cinta dari sang istri.